Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan limpah rahmatnya kita bisa belajar hari ini, yaitu dalam mata pelajaran fisika. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iman. Saya dari Universitas Siliwangi. Kebetulan lagi ada program PLP, pengimplementasian mengajar sekolah. Nah, mungkin adik-adik sekalian akan belajar fisika dengan saya selama 2 kali pertemuan. Nah, maka dari itu mohon bantuan dan kerjasamanya. Terima kasih. Lanjut pada materi, kita hari ini akan membahas tentang, mau bahas materi apa hari ini? Nah, kita akan bahas tentang posisi, jarak, dan perpindahan. Yang kedua, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Yang ketiga, gerak lurus beraturan. Nah, ini mencakup definisi, ciri-ciri, rumus, dan contoh soal. Selanjutnya, posisi. Dalam menentukan posisi sebuah benda dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menyertakan titik acuan dan arah dari titik acuannya. Misalnya, mobil Pak Arifin terparkir di 20 meter sebelah utara rumahnya. Nah, dalam hal ini, rumahnya merupakan titik acuannya. Contohnya seperti itu. Nah, di dalam posisi ada yang dinamakan koordinat kartesius, yang titik acuannya adalah titik 0,0 atau X sama dengan 0 untuk sumbu X dan Y sama dengan 0 untuk sumbu Y. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem koordinat kartesius yang berisi tentang definisinya, yaitu bidang datar pada gambar tersebut disebut bidang koordinat yang dibentuk oleh sumbu X dan Y. Nah, kita lihat di sini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y ya. Sedangkan titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut pusat koordinat atau pangkal koordinat, yaitu titik 0. Nah, di sini dan di sini, mau yang dari arah sumbu Y dan maupun dari arah sumbu X, tetap titik pangkalnya itu di sini, tepat pada titik perpotongan. Nah, sumbu X dan Y terbagi dalam sumbu X, Y positif, dan sumbu XY negatif. Sumbu X positif adalah nilai-nilai X dari pusat koordinat 0,0 ke arah kanan, sini ya. Nah, sedangkan sumbu X negatif ke arah kiri, dari sini ke sini. Nah, sementara itu, sumbu Y positif, yaitu nilai-nilai Y dari pusat koordinat 0,0 ke arah atas, dan untuk sumbu Y negatif ke arah bawah. Nah, perbedaan nilai sumbu X dan Y ini mengakibatkan bidang koordinat kartesius terbagi menjadi 4 kuadran. Ya. Nah, di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, apa saja sih kuadran 1 itu? Nah, di sini ada penjelasannya ya. Terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah, ini kan kuadran 1 itu kebagiannya yang positif semua nih. Ya, bisa kalian lihat.
arah atas dan ke kanan itu positif. Nah, kuadran 2 terdiri dari sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Nah, sumbu X-nya kan ke kiri nih. Sumbu Y-nya ke atas, otomatis sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif. Kuadran 3 terdiri dari sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Nah, ya kalian sudah tahu kan, sumbu X kuadran 3 itu ke kiri dan sumbu Y kuadran ketiga ke bawah. Berarti dua-duanya negatif. Yang terakhir, kuadran 4 terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah, kuadran 4 terakhir, sumbu X-nya ke kanan, otomatis positif, dan sumbu Y-nya ke bawah, yaitu Y-nya negatif. Kita lanjut. Nah, contoh soal, biar kalian mengerti dan tidak menerawang gitu ya. Nah, contoh soal 1, gambarlah titik A 2,1, B 2,5, C 4,1, dan D 4,5. Pada koordinat kartesius, bila 4 titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nih, bangun apa yang terbentuk? Nah, ini kan udah ada titik-titiknya nih. Sebelumnya ini nggak ada garis warna merah ini ya. Nah, titik A itu 2,1. Nah, di sini 2 ya. Ini 1. Yang B 2,5. Ininya 2, 5-nya ini. Di sumbu Y-nya, sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 5. C 4,1, sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 1. Dan D 4,5, sumbu X-nya 4 dan sumbu Y-nya 5. Bila 4 titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Bangun apa ayo? Nah, otomatis yang terbentuk yaitu bangun persegi panjang. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Nah, tentukan titik H, E, R, dan U pada sistem koordinat berikut. H berapa? H di sini mengaitkan pada sumbu Y, yaitu yang bernilai 5, dan sumbu X-nya 3. Nah, ditulis 3,5. Nah, selanjutnya yang E, sumbu X-nya 7 dan sumbu Y-nya minus 2. Kenapa minus 2? Karena sumbu Y-nya mengarahkan ke bawah. Nah, seperti itu ya. Lalu pada titik R itu dua-duanya negatif karena sumbu X-nya di sebelah ke arah kiri dan sumbu Y-nya ke arah bawah, otomatis nilainya pun negatif. Nah, sumbu U min 5 sama 3. Nah, min 5 itu negatif dan 3-nya positif karena min 5-nya berada pada sumbu X arah ke kiri dan sumbu Y-nya ke arah atas, otomatis positif. Nah, selanjutnya kita akan membahas jarak dan perpindahan. Jadi, jarak dan perpindahan mempunyai pengertian yang berbeda. Contoh, misalkan Asep berjalan ke barat sejauh 4 km dari rumahnya. Kemudian 3 km ke timur, berarti Asep sudah berjalan menempuh jarak 7 km dari rumahnya. Sedangkan perpindahannya sejauh 1 km. Nah, kita lihat pada gambar 1. Nah, tadi Asep itu berjalan ke arah, misalnya ini barat. Ya, ini barat. Sejauh 4 km dari rumahnya. Kemudian Asep
berjalan lagi ke arah timur. Berarti Asep sudah menempuh jarak sekitar 7 km. Nah, mengapa 7 km? Nah, itu karena yang dihitung adalah titik awal Asep berjalan ke titik B. Nah, dijumlahkan. Tadi kan titik awalnya 4 km ke rumahnya. Nah, kemudian 3 km ke timur, ke titik B. Berarti Asep sudah berjalan menempuh jarak 7 km. 4 km ditambah 3 km sampai dengan 7 km. Nah, sedangkan perpindahannya sejauh 1 km. Berbeda halnya dengan contoh berikut. Seorang siswa berlari mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Berarti ia menempuh jarak sama dengan keliling lapangan. Tetapi tidak menempuh perpindahan karena ia kembali ke titik semula. Nah, itu yang disebut apa? Perpindahan dan jarak. Nah, selanjutnya, di situ ada contoh lain tuh. Coba kalian kerjakan, ya. Coba kalian kerjakan semampu kalian. Nanti ketika kita bertemu di kelas, ketika luring, nah saya akan mengecek, ya. Nah, itu sebagai tugas kecil-kecilan. Nah, selanjutnya, ciri-ciri dan rumus. Jarak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Yang kedua, jarak merupakan besaran skalar. Yang ketiga, selalu bernilai positif. Nah, perpindahan pun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perubahan posisi benda ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Yang kedua, perpindahan merupakan besaran vektor. Yang ketiga, bernilai positif maupun negatif. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu delta S sama dengan SB dikurangi SA. SB itu koordinat B dan SA itu koordinat A, sedangkan delta S adalah perpindahannya. Next. Nah, agar kalian lebih paham, kita lanjut saja ke contoh soal. Seekor gajah betina bergerak ke barat sejauh 8 meter, kemudian ke selatan sejauh 6 meter. Hitung jarak dan perpindahan gajah betina tersebut. Penyelesaian. Jarak yang ditempuh gajah betina tersebut adalah S sama dengan 8 meter ditambah 6 meter, yaitu sama dengan 14 meter. Perpindahan gajah betina dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Besar perpindahan gajah betina adalah delta X sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat diakarkan. Nah, sama dengan 10 meter. Lalu kecepatan, kelajuan, dan perpindahan. Kecepatan merupakan cepat lambatnya perubahan posisi atau perpindahan suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Kelajuan merupakan cepat lambatnya jarak suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran skalar atau memiliki nilai. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan termasuk ke dalam besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Pada kehidupan sehari-hari, biasanya orang sering menggunakan pemilihan kata kecepatan meskipun sebenarnya yang dimaksud adalah kelajuan. Misalnya, penyebutan pada sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, penggunaan kata kecepatan tersebut kurang tepat karena selain memiliki nilai,
Kecepatan juga seharusnya memiliki arah. Pemilihan kata yang tepat adalah menggunakan kata kelajuan, di mana hanya memiliki nilai. Nah, rumusnya, kecepatan sama dengan perpindahan, satuannya meter, dibagi selang waktu, satuannya detik. Nah, kecepatan sama dengan jarak per selang waktu. Contoh soal langsung saja. Benny dapat menempuh jarak 120 meter dalam waktu 60 sekon. Kemudian Benny mempercepat lari sehingga dapat menempuh jarak 150 meter dalam waktu 60 sekon. Karena energi Benny berkurang, Benny hanya mampu menempuh jarak 100 meter dalam waktu 120 sekon sampai Benny berhenti. Nah, kelajuan rata-rata lari Benny adalah A 5,65 meter per sekon, B 4,45 meter per sekon, C 3,45 meter per sekon, D 2,54 meter per sekon, dan E 1,54 meter per sekon. Nah, pembahasannya V di sana yaitu yang memiliki arah. Nah, 120 meter ditambah 150 meter dan ditambah 100 meter. 120 meter jarak yang ditempuh Benny pertama, yang kedua 150 meter, dan yang ketiga karena berkurangnya tenaga Benny, otomatis kecepatan dia menjadi menurun jadi 100 meter dibagi 60 sekon kecepatan pertama dan 60 sekon waktu kecepatan kedua dan waktu kecepatan ketiga yaitu 120 sekon. Nah, sama dengan 1,54 meter sekon. Ya, selanjutnya gerak lurus beraturan. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Dapat pula jenis gerak ini disebut sebagai suatu translasi beraturan. Pada rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang besarnya sama. Gerak lurus dapat dikelompokkan menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB, yang dibedakan dengan ada dan tidaknya percepatan. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Gerak dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sesuatu yang dianggap diam dan digunakan sebagai pembanding itulah yang disebut titik acuan. Gerak terdiri dari dua macam, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus suatu objek di mana dalam gerak ini kecepatannya tetap atau tanpa percepatan, sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan dikali waktu. Grafik kecepatan dan posisi GLB. Nah, karena kecepatan pada suatu benda melakukan GLB selalu tetap, maka grafik kecepatan terhadap waktu, grafik V ke T, pastilah terbentuk garis lurus sejajar sumbu waktu T. Ditunjukkan oleh gambar di samping. Nah, seperti ini ya grafiknya. Next, ciri-ciri dan rumus. Nah, S adalah perpindahan dan V yaitu kecepatan dikalikan T yaitu selang waktu yang satuannya adalah sekon. Nah, ciri-ciri gerak lurus beraturan yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus. Yang kedua, kecepatan tetap. Dan yang ketiga, percepatannya sama dengan 0. Contoh soal. Seorang anak berlari dengan kecepatan 3 meter per sekon. Hitunglah jarak tempuh apabila si anak berlari selama 5 menit. Nah, pembahasannya kecepatan atau V sama dengan 3 meter per sekon ya. Waktu tempuh anak itu sebesar 5 menit. Nah, konversikan menit dalam detik untuk waktunya. Nah, kalian bisa konversikan menit terhadap detik. Nah, 1 menit itu kan 60 detik. Nah, kita kalikan
5 menit dikalikan 60 detik yaitu sama dengan 300 second. Nah, jarak yang ditempuh S sama dengan V dikalikan T. Nah, V-nya kan 3 meter per second ya. Dikalikan waktu yang tadi kalian sudah konversikan yaitu 300 second. Nah, otomatis jumlahnya yaitu sebesar 900 meter. Jarak tempuh yang dilalui anak tersebut adalah 900 meter. Next. 2. Seorang anak dalam waktu 2 menit mampu berlari dengan menempuh jarak sepanjang 240 meter. Hitunglah kecepatan berlari si anak. Nah, waktu tempuhnya 2 menit. Konversikan oleh kalian terhadap detik. Mengapa 120? Nah, 1 menit, ingat 1 menit sama dengan 60 detik dikalikan 2. Jarak tempuh 240 meter. Kecepatan lari si anak V sama dengan S per T. Nah, V-nya sama dengan 240 jarak tempuhnya dibagi waktu tempuh selama 120 detik sama dengan 2 meter per second. Yang ketiga, dari kota A ke kota B berjarak 420 km dan dapat ditempuh dalam waktu 7 jam dengan menggunakan mobil. Hitunglah waktu tempuh yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai kota C yang memiliki jarak 900 km dari kota A. Apabila kecepatannya sama dengan kecepatan mobil tersebut menempuh dari kota A ke kota B. Pembahasannya, kecepatan mobil dari kota A ke kota B. Kita hitung dulu ya. Kita cari dulu. Kecepatan sama dengan S per T. Nah, jarak di sini 420 dibagi 7 waktunya. 420 dibagi 7 sama dengan 60 km per jam. Nah, lalu kita hitung jarak tempuh dari kota A ke kota C. T sama dengan S per V. Nah, S-nya 900. Nah, kan itu S adalah waktu tempuh yang diperlukan mobil untuk mencapai kota C, yaitu 900 dibagi 60. 60 tadi adalah hasil dari ini, penjumlahan ini ya. Nah, sama dengan 15 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh dari kota A ke kota C adalah 15 jam. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila pada pertemuan kali ini banyak sekali kekurangan. Mohon dimaklumi. Begitu saja mungkin. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.